Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firly Ahmad di channel YouTube Media Tama Web. Nah, jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan 7 kebiasaan buruk seorang programmer. Oke, jangan lupa di subscribe channel YouTube Media Tama Web. Check it out. Video ini dipersembahkan oleh Diata.id, aplikasi kasir solusi untuk bisnis Anda. Nah, pesatnya perkembangan teknologi saat sekarang ini di Indonesia itu sungguh sangat luar biasa. Hal itu berdampak dengan banyaknya permintaan kepada pelaku teknologi. Misalnya contoh seorang programmer gitu. Jadi di tahun 2020 ini itu sudah banyak lowongan kerja yang memang membutuhkan programmer untuk membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Di sini saya akan membahas terkait dengan 7 kebiasaan buruk seorang programmer yang memang teman-teman semua harus menghindari itu karena memang programmer merupakan sebuah passion gitu. Jadi setiap orang kalau memang tidak ada passionnya di bidang programmer itu akan susah untuk belajar pengkodingan. Gitu pun juga teman-teman semua. Ketika kita yang telah merasa enak dalam membuat sebuah program atau membuat sebuah coding, itu membuat kita terkadang lupa waktu nantinya. Nah, ini saya jelaskan terkait dengan 7 kebiasaan buruk programmer. Yang pertama, terlalu lama duduk di depan komputer. Nah, jadi bagi teman-teman semua, untuk duduk di depan komputer itu diharapkan jangan terlalu lama. Karena apa? Jika teman-teman duduk di depan komputer terlalu lama, itu sirkulasi darah teman-teman akan terganggu jadinya. Itu akan berdampak nantinya ke kesehatan. Jadi bagi teman-teman semua, atur waktu untuk duduk di depan komputer gitu. Jadi misalkan kebanyakan yang kita lihat dari jam 8 pagi itu sudah masuk dalam ke kantor dan selesai jam 5 sore itu diharuskan lebih sering bergerak gitu. Kalau teman-teman dari jam 8 sampai jam 5 sore itu hanya duduk saja atau cuman bergeraknya sedikit, itu akan berdampak juga kepada kesehatan. Jadi itu salah satu faktor yang memang menjadi kebiasaan buruk bagi seorang programmer. Oke, kita lihat yang nomor 2, yaitu jarang berolahraga. Nah, kebanyakan programmer itu sangat jarang untuk berolahraga. Dengan kita jarang berolahraga, itu membuat tubuh kita menjadi kurang fit. Dan semua apapun permasalahan, kita tahu kalau membuat sebuah codingan itu pasti akan membuat otak luar biasa berpikirnya gitu. Itu akan membuat daya tahan tubuh menjadi lebih lemah. Nah, dengan kita jarangnya berolahraga itu membuat kita mudah sakit nantinya. Jadi bagi teman-teman yang programmer itu memang diharuskan itu 1 kali seminggu itu kalau bisa harus berolahraga biar kesehatan teman-teman juga terjaga nantinya. Oke, yang ketiga yaitu tidur larut malam. Nah, jadi bagi teman-teman semua, kalau programmer itu kebanyakan mereka lebih suka untuk mengejar deadline gitu. Jadi kalau sudah deadline, mereka lebih terasa otak mereka untuk membuat sebuah program atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Tapi hal tersebut berdampak buruk juga buat kesehatan kita karena kebanyakan programmer itu mengerjakan project mereka sampai jam 3 pagi bahkan tidak tidur sama sekali. Itu berdampak juga kepada kesehatan. Nah, dari yang saya baca itu untuk lembur malam itu hanya sampai jam 11 malam. Lebih dari jam 11 malam itu berdampak pada kesehatan. Jadi bagi teman-teman semua yang sering untuk mengerjakan proyek larut lewat dari jam 12 malam itu mungkin untuk saat ini lebih dikurangi gitu, lebih diatur lagi waktunya gitu. Yang keempat itu pola makan tidak teratur. Jadi teman-teman semua yang tadi saya bahas di poin pertama, karena kita keenakan dalam membuat pengkodingan atau membuat sebuah program, kita jadi lupa segalanya gitu. Jadi untuk makan pun kita jadi selalu mengundur-undur waktu untuk makan. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi untuk makan itu harus diatur pola waktunya. Jangan sampai kita terlambat makan, itu berdampak juga buat kesehatan kita. Itu hal yang sangat penting juga buat menjaga tubuh kita. Nah, yang kelima yaitu merokok atau vape. Jadi kebanyakan programmer itu lebih sering untuk merokok untuk sambil mengerjakan
project mereka. Jadi itu menurut saya itu harus dihindari karena kita tahu merokok itu sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi mulailah pada teman-teman semua untuk menghindari merokok agar teman-teman sehat ke depannya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi kafein. Nah, jadi bagi kita para programmer itu kita mengkonsumsi kopi itu saat membuat sebuah program itu hal yang wajib. Kalau kita tidak minum kopi itu sama kayak makanan yang tanpa garam, hambar rasanya. Jadi itu memang menjadi budaya bagi programmer. Kopi sangat dibutuhkan saat mengcoding. Nah, tapi dengan kafein yang berlebih atau kita mengkonsumsi kopi yang berlebihan itu membuat tubuh kita menjadi tidak sehat nantinya gitu. Jadi bagi teman-teman, konsumsilah kopi sewajarnya aja gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Oke, yang ketujuh, lupa ibadah. Nah, kebanyakan kita karena keenakan untuk membuat sebuah program atau buat sebuah aplikasi, kita lupa dengan ibadah karena kita sering menundur waktu. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita memang keenakan dalam membuat program atau membuat aplikasi, kita lupa dengan waktu gitu. Jadi awalnya oke, nanti sebentar lagi gitu kan, tapi udah mau habis waktu untuk sholat gitu. Jadi bagi teman-teman itu harus dihindari karena dengan sholat itu kita juga merefresh otak kita untuk berpikir lebih jernih nantinya saat melakukan pengkodingan gitu. Jadi misalnya sebelumnya adanya error untuk codingannya, ketika kita sholat nanti kita akan mendapatkan petunjuk nantinya, karena saya sendiri sudah pernah mencoba hal tersebut. Nah, jadi dengan kita sholat itu nanti akan membuat otak kita lebih jernih dan bisa mengerjakan coding kita lebih cepat nantinya gitu. Jadi itulah 7 kebiasaan buruk para programmer yang memang wajib dihindari. Jadi jangan lupa bagi teman-teman semua untuk di subscribe channel Media Tama Web, dan juga jangan lupa untuk di like dan komen apa yang perlu kita bahas nantinya untuk channel Media Tama Web. Oke, sekian. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.